Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo Nugroho Saputro, MHUM MIKOM. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Video pembelajaran kali ini mencakup delivery, interaction, dan assessment. Pada tahapan delivery merujuk pada metode maupun teknik yang saya gunakan untuk menyampaikan materi yang telah tersusun secara runtut di dalam RPS yang telah saya kembangkan. Adapun interaksi meliputi komunikasi selama proses pembelajaran, baik komunikasi antara saya dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa di dalam proses diskusi kelompok. Adapun di bagian akhir assessment meliputi proses untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini atau assessment ini memberikan gambaran tentang pemahaman materi oleh mahasiswa, misalnya melalui kuis. Pada video pembelajaran kali ini, saya menampilkan salah satu materi mata kuliah Public Relation Campaign, yaitu konsep dasar Public Relation Campaign. Adapun di dalam materi tersebut mencakup definisi, tujuan, komunikator, pesan, khalayak, media dalam PR campaign. Mata kuliah PR campaign ini merupakan mata kuliah kepakaran saya, di mana selama 4 tahun berturut-turut saya mengampu mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Ilmu Komunikasi Fisik UNY dengan bobot 3 SKS. Adapun jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS dengan model perkuliahan secara luring tatap muka di kelas. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PR campaign dengan menggunakan teknologi digital dan analitik data. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar PR campaign termasuk pengertian karakteristik, penentuan isu, analisis situasi, tujuan, strategi, taktik, serta evaluasi yang relevan dengan perkembangan industri komunikasi dan media digital saat ini. Selain itu, mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana menggunakan platform digital untuk merancang dan mengelola PR campaign secara lebih efektif, serta mengukur hasil campaign menggunakan analitik digital. Pembelajaran ini juga mempersiapkan mahasiswa agar siap bekerja di dunia PR yang berbasis teknologi dan data, menghubungkan teori dengan aplikasi dunia nyata yang berfokus pada media sosial dan engagement online. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah PR campaign, yang pertama adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan PR campaign secara mandiri, baik dalam konteks individu maupun tim. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan secara profesional dan etis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PR campaign, baik secara individu maupun kelompok. Adapun CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar PR campaign, serta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan PR dalam konteks sosial dan pendidikan. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan PR yang ada di masyarakat dan memberikan solusi yang tepat dalam konteks sosial dan pendidikan. CPMK kelima, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang PR campaign dengan menggunakan teknologi digital dan metode ilmiah untuk mengatasi tantangan dalam PR campaign. Yang keenam, mahasiswa mampu memproduksi berbagai jenis karya untuk PR campaign, termasuk videografi, fotografi sebagai media publikasi dan promosi di dalam PR campaign. Pada saat proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai metode atau multi methods
yang menekankan pada student-centered learning atau pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, yang mencakup metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Adapun secara umum, komponen penilaian dalam mata kuliah ini mencakup berbagai aspek yang menggambarkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa secara keseluruhan. Komponen pertama adalah keaktifan dan kehadiran yang memiliki bobot 5%, di mana mahasiswa dinilai berdasarkan partisipasi mereka dalam kelas serta frekuensi kehadiran. Selanjutnya, kuis, tes, dan tugas harian yang bernilai 10% bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan dalam setiap pertemuan. Penilaian juga dilakukan melalui ujian tengah semester dengan bobot 25% yang menjadi evaluasi utama untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap materi pada paruh pertama semester. Kemudian ujian akhir semester dengan bobot 30% akan menjadi penilaian utama yang mencakup seluruh materi yang dipelajari sepanjang semester. Terakhir, proyek akhir yang juga memiliki bobot 30% bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam suatu proyek praktis. Pada video pembelajaran yang saya sajikan kali ini, saya menggunakan penilaian atau asesmen berupa kuis dan observasi keaktifan mahasiswa selama diskusi kelompok. Adapun indikator penilaian mencakup yang pertama keaktifan dalam diskusi, termasuk partisipasi aktif memberikan ide, pertanyaan, dan solusi. Yang kedua adalah kolaborasi dalam kelompok yang mencakup kemampuan bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan kontribusi seimbang dalam diskusi kelompok. Yang ketiga adalah kreativitas dan solusi, termasuk kemampuan memberikan ide baru, inovatif, atau pendekatan yang relevan dalam diskusi kelompok. Dan yang keempat adalah pemahaman materi, bagaimana mahasiswa menjelaskan kembali konsep dengan jelas dan tepat pada saat menjawab pertanyaan di dalam kuis. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini cukup beragam, mencakup berbagai sumber, baik dari jurnal maupun buku yang relevan dengan topik PR campaign. Salah satunya adalah manajemen kampanye, panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi oleh Venus dan Antar tahun 2004 yang memberikan wawasan tentang teori dan praktik dalam merancang kampanye komunikasi yang efektif. Selain itu, Planning and Managing Public Relations Campaigns, a Strategic Approach oleh Anna Gregory tahun 2010 menjadi referensi penting dalam merencanakan dan mengelola PR campaign secara strategis. Buku lainnya yang saya gunakan adalah buku Manajemen Public Relation yang saya kembangkan bersama kolega, diterbitkan oleh UNY Press tahun 2025 yang membahas secara komprehensif tentang pengelolaan hubungan masyarakat di konteks modern. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa jurnal yang menjadi acuan seperti artikel oleh Aryadi et al. 2020 yang mengkaji PR campaign untuk membentuk pendekatan positif dalam pengembangan ruang hijau di Sekolah Adiwiyata Bangka, serta studi oleh Anderson tahun 2023 yang menawarkan kerangka teoritis untuk memahami strategi PR. Selain itu, penelitian Ardi Natalia 2022 mengenai pengaruh kampanye PR, pesan dari Rumah Gojek terhadap kesadaran konsumen terhadap protokol Gojek J3K, serta studi oleh Karim dan Yulianita tahun 2021 yang menganalisis peran Instagram Green Narrationate sebagai media kampanye ramah lingkungan, memberikan wawasan yang sangat relevan terhadap praktik PR saat ini. Untuk lebih jelasnya, praktek pengajaran ditampilkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, teman-teman, hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Public Relation Campaign atau PR Campaign.
Adapun topik untuk pertemuan kali ini adalah konsep dasar PR campaign. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik perkuliahan hari ini, saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan, silakan. Boleh dong, Pak? Ya, silakan Mbak Amia. Minggu lalu kita membahas mengenai RPS yang akan kita pelajari selama 16 perkuliahan ke depan, kemudian metode pembelajarannya dan juga asesmen, Pak. Oke, ada yang ingin menambahkan, silakan. Izin nambahin, Pak. Ya. Kita juga membahas tentang rujukan, juga pembelajaran tentang PR-nya, rujukan jurnalnya dan bukunya. Ya, baik. Ya, jadi minggu lalu kita mengulas mengenai RPS ya. Hari ini kita mulai topik pertama yaitu konsep dasar public relation campaign. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar PR campaign yang terdiri dari definisi PR campaign, kemudian tujuan, komunikator, kemudian pesan, khalayak, saluran dan media dalam PR campaign. Nah, kita akan masuk yang pertama, pembahasan yang pertama mengenai definisi PR campaign. Nah, sebelum kita membahas mengenai definisi PR campaign, ada yang mengetahui apa itu PR campaign? Pak, Ya, silakan. ada yang saya tahu, PR campaign itu adalah suatu program komunikasi yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi program komunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih Mbak Tri. Jadi di sini saya ambil beberapa definisi dari PR campaign yang disampaikan oleh yang pertama Rogers mengatakan bahwa campaign adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Nah, sedangkan menurut Budi Kunz dan Modi tahun 2002 mengatakan bahwa kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Dari sekian definisi itu maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa PR campaign itu berkaitan dengan pertama, tindakan komunikasi yang terorganisasi. Nah, kenapa dikatakan organisasi? Karena tindakan komunikasi ini direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Jadi tidak dilakukan secara serampangan. Kemudian ditujukan kepada khalayak tertentu, apakah itu anak-anak, remaja, orang tua. Nah, tergantung dari tujuan dari campaign itu sendiri. Kemudian PR campaign itu dilakukan pada periode tertentu, misalnya pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau peringatan Hari Bumi misalnya. Nah, kemudian memiliki tujuan tertentu. Nah, ini beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari beberapa definisi yang tadi sudah dikemukakan oleh para ahli. Nah, selanjutnya di dalam PR campaign itu memiliki beragam tujuan. Nah, di antaranya dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah meningkatkan awareness atau kesadaran. Ya, yaitu membuat publik menyadari adanya isu, produk atau pesan tertentu. Ya, misalnya aktivitas yang menumbuhkan awareness itu termasuk peluncuran kampanye di media sosial atau melalui press release di media massa yang membuat publik itu sadar bahwa ini ada program campaign yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah attitude, yaitu mengubah atau membentuk opini publik agar lebih positif terhadap isu, produk atau organisasi. Nah, ini tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah action, yaitu menggerakkan publik untuk melakukan tindakan nyata,
yang itu diharapkan atau diinginkan oleh komunikator, atau dalam hal ini PR yang mewakili perusahaan maupun organisasi. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari PR campaign. Nah, selain itu ada hal-hal utama yang harus diperhatikan di dalam PR campaign itu sendiri, yaitu yang pertama adalah komunikator, ya. Kemudian yang kedua adalah pesan, kemudian yang ketiga adalah khalayak, dan yang keempat adalah saluran. Nah, kira-kira ini saya ingin bertanya, apa sih kriteria seorang komunikator agar PR campaign yang dijalankan itu bisa sukses? Kira-kira apa? Saya menjawab, Pak. Silakan ya. Menurut saya yang harus diperhatikan tuh kayak orang yang punya kredibilitas Ya. dan bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Nah, tentu selain memiliki kredibilitas atau kepercayaan, seorang komunikator itu juga harus memiliki keahlian dan daya tarik, ya. Nah, ini juga nanti akan mendukung seorang komunikator untuk bisa sukses dalam melakukan PR campaign. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah pesan, ya. Menurut Gregory tahun 2014 setidaknya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan pesan. Yang pertama adalah format, ya. Format. Jadi format ini terkait dengan bagaimana penggunaan kata-kata yang tepat. Ini tentu disesuaikan dengan audiens yang akan dituju. Kemudian nuansa atau suasana hati, tone. Nah, nuansa atau suasana hati seperti apa yang akan ditampilkan? Ini juga nanti akan mempengaruhi keberhasilan dari PR campaign. Kemudian juga konteks. Jadi pesan itu harus memberikan konteks yang jelas sehingga nanti dapat mengundang tanggapan atau respons dari audiens. Ya. Kemudian juga waktu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan. Informasi yang disampaikan tentu harus mengandung informasi yang update, yang terkini. Kemudian juga pengulangan. Nah, ini juga tidak kalah penting, ya. Pesan untuk bisa disampaikan berulang-ulang agar lebih jelas, ya, lebih dapat diterima, dicerna dengan mudah oleh audiens atau khalayak. Nah, yang berikutnya adalah khalayak, ya, khalayak. Nah, ini menurut Maxwell and Windell tahun 1993, khalayak merupakan sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Nah, pengetahuan tentang khalayak bagi seorang PR ini menjadi sangat penting, ya, karena dengan PR itu mengetahui siapa sih khalayaknya, siapa sih sasarannya, maka nanti akan bisa menentukan pesan seperti apa yang harus disusun. Kemudian media apa yang cocok digunakan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yang aspek yang tidak kalah penting di dalam proses PR campaign itu adalah media atau saluran, ya. Nah, itu beberapa aspek yang perlu diperhatikan di dalam melakukan PR campaign. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, di sini saya akan membagi mahasiswa yang ada di kelas ini menjadi 3 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian yang di belakang ada kelompok 3. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk menganalisis, ya, menganalisis sebuah contoh PR campaign, video PR campaign. Nah, di sini saya sudah cantumkan QR code untuk mengakses video, ya. Ini yang pertama ini untuk kelompok 1, ini yang kelompok 2 QR code-nya, ini yang kelompok 3. Nah, silahkan sekarang HP-nya bisa dibuka untuk men-scan QR code sehingga dapat mengakses video tentang
PR campaign. Nah, selanjutnya nanti yang harus dilakukan masing-masing kelompok adalah silahkan masing-masing kelompok nanti bisa melakukan analisis di dalam video tersebut ya. Yang perlu dianalisis apa? Yang pertama terkait dengan apa tujuan dari campaign, kemudian siapa komunikatornya, kemudian bagaimana bentuk pesannya, kemudian siapa khalayaknya, dan yang terakhir media apa yang digunakan di dalam campaign. Nah, silakan saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu nanti saya akan minta kelompok untuk mempresentasikannya. Silakan. Oke, baik. Sudah 10 menit. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 Mbak Amira, Mbak Tri, dan Mbak Fira. Ya, silakan. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, presentasi dari kelompok kami dengan judul video kampanye Gojek #pesan dari rumah. Yang pertama adalah tujuan kampanye. Dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, khususnya saat menggunakan layanan transportasi online. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan membangun citra Gojek sebagai perusahaan yang peduli terhadap keselamatan mitra dan konsumen. Kemudian yang kedua adalah komunikator. Komunikator dalam kampanye ini adalah Gojek sebagai perusahaan. Gojek menyampaikan pesan kampanye melalui tokoh nyata, yakni para mitra driver yang membagikan cerita dan harapan mereka secara personal dalam video. Hal ini juga membuat pesan terasa lebih dekat dan juga otentik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pesan. Jadi pesan utama kampanye dalam hal ini yaitu ajakan untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta orang lain dengan mentaati protokol J3K, yakni jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Nah, pesan tersebut disampaikan dengan narasi yang menyentuh hati bahwa para driver tetap bekerja demi keluarga sehingga pengguna diimbau saling menjaga. Kemudian yang keempat yaitu khalayak atau audiens. Target khalayak dalam kampanye ini adalah pengguna layanan Gojek, khususnya masyarakat perkotaan, generasi milenial dan Gen Z, serta pengguna media sosial yang aktif. Nah, kampanye ini juga menyasar khalayak umum yang membutuhkan layanan transportasi dan pesan antar. Oke, untuk selanjutnya yang kelima yaitu media dan saluran komunikasi. Jadi kampanye ini menggunakan media sosial berupa Instagram, YouTube, Twitter, aplikasi Gojek yaitu pop-up pesan dan banner. Media sosial yang dipilih karena menjangkau pengguna dengan cepat dan efektif serta mendorong partisipasi dan membagikan pesan kampanye atau menulis ulang cerita driver. Untuk yang keenam terakhir yaitu kesimpulan diskusi, kami menyimpulkan bahwa video kampanye Gojek ini berhasil menyentuh sisi emosional audience, menyampaikan pesan yang jelas dan relevan, serta memanfaatkan media sosial secara efektif. Unsur komunikasi dalam PR campaign ini saling terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan utama kampanye. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bisa belajar ya dari hasil diskusi kelompok 2 tadi mengenai PR campaign yang dilakukan oleh Gojek menggunakan pesan yang tentu, kemudian menggunakan media secara efektif sehingga hasilnya bisa optimal. Baik, karena keterbatasan waktu untuk kelompok yang lainnya bisa presentasi di pertemuan yang berikutnya ya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini saya ada kuis ya teman-teman. Silahkan dikerjakan itu QR-nya di-scan dulu. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Ya, silakan saya beri waktu 5
5 menit. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Jadi nanti hasil pengerjaan teman-teman akan saya koreksi setelah selesai perkuliahan ini. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya sampaikan untuk token presensinya adalah 85746. Nah, silahkan diinputkan di sistem untuk report kehadiran teman-teman pada pertemuan yang kedua ini. Baik, cukup. Jadi bisa saya simpulkan bahwa konsep dasar PR campaign itu merupakan landasan atau informasi pengetahuan awal mengenai tadi berkaitan dengan definisi definisi PR campaign, tujuannya apa, kemudian elemen-elemen penting di dalam PR campaign termasuk tadi ada komunikator, kemudian ada media, kemudian ada khalayak dan juga ada pesan yang itu saling terintegrasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.